Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan seputar zakat. Mari kita ikuti uraiannya. Sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan tersebut, ada baiknya kita merefresh kembali pengetahuan kita seputar zakat. Zakat fitrah, ya, disebut zakat fitrah atau zakat badan. Ini yang sering kita dengar, yaitu berdasarkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyatakan zakat fitrah adalah pembersih orang yang berpuasa dari kotoran dan sebagai makanan bagi para fakir miskin. Jadi di sini kenapa disebut ya pembersih, yaitu membersihkan diri atau maknanya adalah badan. Jadi pembersih badannya, maka disebut zakat diri atau zakat badan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga bersabda bahwa sesungguhnya puasa seseorang atau puasa Ramadan seseorang itu berada di antara langit dan bumi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ini zakat fitrah harus jadi perhatian penting bagi kita yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian hukum daripada zakat fitrah ini sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa hukumnya adalah wajib berdasarkan nas Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung bagi orang yang membersihkan diri. Maka makna membersihkan diri di sini dikatakan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Juga hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada seluruh umat manusia yang besarannya itu 1 sa' atau 4 mud, atau dengan ukuran sekarang adalah 2,75 kilogram daripada kurma atau gandum atau makanan setempat. Kemudian juga dasar hukum daripada wajibnya zakat fitrah ini tadi adalah ijma' ulama. Ulama sudah bersepakat akan wajibnya daripada zakat fitrah. Kemudian ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, adapun waktu daripada pengeluaran zakat fitrah ini ya dibagi menjadi 5, yaitu ada waktu wajib, yaitu waktu di mana seseorang mendapati sebagian daripada waktu bulan Ramadan dan juga waktu Syawal. Ya, mungkin kalau dikatakan di sini adalah hari terakhir daripada bulan Ramadan pada waktu asar, ya, asar menjelang maghrib, itu adalah waktu wajib. Ada lagi yang disebut dengan waktu fadilah, yaitu waktu di mana dimulai daripada pada hari rayanya, yaitu malamnya, yaitu setelah maghrib sampai terbit daripada fajar dan sebelum pelaksanaan daripada salat Id, itu disebut dengan waktu fadilah. Ini waktu yang afdal. Ya, jadi yang afdal adalah dikeluarkan sebelum salat subuh. Ya, di malam daripada malam hari raya itu adalah waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian juga ada yang namanya waktu jawas, yaitu waktu di mana seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dimulai daripada awal Ramadan. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan harus setelah masuk bulan Ramadan. Ya, kalau dikeluarkan sebelum masuk bulan Ramadan maka zakat fitrahnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah waktu makruh. Ya, waktu makruh, di mana seseorang itu makruh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu menunda zakat fitrahnya setelah sholat subuh sampai setelah sholat daripada sholat Idul Fitri, setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri
sampai sebelum terbenam matahari di hari raya tersebut, ya. Kecuali jika ada maslahat, ya. Misal menunggu kerabat yang akan mengambil daripada zakat tersebut, atau ada orang fakir miskin yang soleh yang akan mengambil daripada zakat fitrah tersebut, maka hal tersebut menjadi hukumnya tidak makruh. Kemudian yang kelima adalah waktu haram, yaitu menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, ya. Kecuali jika ada uzur, ya. Kalau ada uzur boleh. Seperti apa uzurnya? Misal ya dia punya uang tapi uangnya belum dicairkan untuk dia mengeluarkan zakat, ya. Atau dia belum mendapatkan fakir miskin yang akan menerima daripada zakat tersebut. Nah, ini maka hukumnya tidak menjadi haram. Kemudian siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama ya harus orang Islam. Kemudian yang kedua merdeka atau budak yang muba'ad. Yang muba'ad itu dia sebagian dirinya itu sudah dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang itu mendapati daripada sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Ya, artinya kalau seseorang itu meninggal pada hari terakhir bulan Ramadan, ya, sebelum masuk maghrib daripada tanggal 1 Syawal, maka ahli warisnya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi si mayit tersebut. Atau seorang bayi yang lahir pada malam hari Idul Fitri, ya, tanggal 1 Syawal, di malam harinya dia lahir, maka juga bayi tersebut tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini pendapat yang kuat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan sunnah bagi orang tuanya untuk tetap mengeluarkan zakat fitrah bagi anak tersebut. Kemudian yang terakhir, syaratnya yang terakhir adalah seseorang itu memiliki makanan yang cukup untuk malam hari raya dan juga untuk hari rayanya. Ya. Jadi apa saja sih yang dimaksud dengan makanan yang cukup? Nah, ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa syarat seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu di mana dia memiliki harta yang cukup. Harta apa? Yang pertama yaitu biaya hidupnya dan biaya hidup orang yang menjadi tanggungan dia, yang wajib dia nafkahi untuk sehari semalam, ya, daripada malam hari rayanya dan besok paginya. Jadi kalau dia memiliki harta yang cukup, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki biaya untuk membayar hutang walaupun belum jatuh tempo. Ya, jadi dia ada simpanan untuk bayar hutang walaupun hutangnya itu belum jatuh tempo. Artinya kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang dia tanggung, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah biaya untuk membayar gaji pembantunya, ya, pembantu rumah tangganya, atau untuk membayar sewa rumah, ya, yang menjadi tanggungan dirinya. Maka kesemua itu kalau dia memiliki harta untuk menyelesaikan ketiga hal tadi itu, yaitu untuk kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, untuk membayar hutangnya, untuk membayar daripada pembantunya, dan juga sewa tempat tinggalnya, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya kita langsung saja masuk kepada pertanyaan, apakah orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus ijab qabul? Maka jawabannya adalah tidak wajib ijab qabul. Ya, bahkan praktek yang ada di sebagian tempat saat ini sebetulnya ya karena itu sudah menjadi kebiasaan, maka ya tidak menjadi masalah. Sebetulnya praktek yang terjadi saat ini di tempat-tempat kita, di masjid-masjid di mana di situ ada petugas yang menerima zakat fitrahnya kita, sesungguhnya mereka itu bukan amil zakat. Ya, sebab amil zakat itu nanti ada syarat-syaratnya di dalam syariat kita. Nah, maka mereka ini adalah orang yang mewakili kita untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Ya, jadi kita bukan menyerahkan kepada mereka, tetapi kita ini mewakilkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Jadi lafaznya itu adalah lafaz mewakilkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, bukan mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Nah, kemudian melafazkan itu juga tujuan itu hanya anjuran saja ya, dan tidak wajib hukumnya. Yang wajib itu adalah niat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Ya, niat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Ya, minimal niat itu adalah aku mengeluarkan zakat untuk diriku. Ya, itu minimalnya niat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kategori keluarga terdekat yang berhak untuk menerima zakat. Ya, yang berhak atau yang boleh untuk menerima zakat itu adalah ada 8 golongan, ya. Fakir miskin, ya, yang nanti ya itu uraian cukup panjang. Jadi antaranya adalah fakir miskin, ya, di mana pengertian fakir itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ya, sampai 50% kebutuhannya. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya ya 100% dari kebutuhan hidupnya, tapi di atas 50% dari kebutuhan hidupnya. Itu namanya orang miskin. Kalau di bawah 50% berarti dia orang fakir. Itu kriterianya. Nah, kalau keluarga kita itu mereka masuk dalam kriteria ini, berarti dia masuk bagian daripada orang yang boleh menerima zakat, yaitu orang-orang yang tidak menjadi tanggungannya kita ya, atas nafkahnya, seperti istri kita, anak kita yang belum baligh, maka ini tidak boleh kita berikan zakat kita kepada mereka, atau orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah termasuk orang yang menjadi tanggungan kita di dalam nafkahnya. Nah, selain dari itu boleh ya kita mau berikan kepada paman kita, bibi kita, ya, keponakan kita, maka itu diperbolehkan. Kemudian apakah boleh diganti dengan uang daripada zakat fitrah tersebut? Nah, dalam hal ini ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i bahwa tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Ya, juga di dalam mazhab Imam Malik, juga di dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, sedangkan menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah sah. Jadi ada pendapat tapi bukan di dalam pendapat jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama menyatakan tidak sah orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Jadi harus dengan makanan pokok. Nah, itu ya wallahu a'lam bissawab.